Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di dalam bab kedua di dalam kitab Sirrul Asrar menjelaskan kembalinya manusia ke asal mereka. Manusia dipandang daripada dua sudut, wujud dohir dan wujud rohani. Dalam segi kewujudan lahiriah, keadaan kebanyakan manusia adalah kurang lebih sama saja di antara satu sama yang lain. Oleh yang demikian, peraturan kemanusiaan yang umum boleh digunakan untuk sekalian manusia bagi urusan lahiriah mereka. Dalam sudut pandang kewujudan rohani yang tersembunyi di balik wujud lahiriah, setiap manusia adalah berbeda satu sama yang lainnya. Jadi, peraturan yang khusus mengenai diri masing-masing itu sangat diperlukan. Manusia boleh kembali kepada asalnya dengan mengikuti peraturan-peraturan umum, dengan mengambil langkah-langkah tertentu. Dia mestilah mengambil peraturan agama yang jelas dan mematuhinya. Dengan demikian dia boleh maju ke depan. Dia pun boleh juga untuk meningkat dari satu peringkat ke peringkat yang lain, atau ke peringkat yang lebih tinggi, sehingga dia sampai dan memasuki jalan atau peringkat kerohanian, masuk ke dalam peringkat ma'rifat. Peringkat ini sangat tinggi dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada saatnya yang semua dan segala-galanya berkumpul di sana, dan ia adalah ma'rifat yang murni. Untuk sampai ke peringkat tersebut perlulah dibuang kepura-puraan dan kepalsuan yang melakukan kebaikan karena kepura-puraan. Kemudian dia perlu menetapkan tiga tingkatan dalam alam atau surga. Tiga alam tersebut sebenarnya adalah tiga jenis surga. Yang pertama dinamakan Jannatul Ma'wa, atau surga tempat kediaman yang paling bawah dan aman di dalamnya, dan ini adalah surga duniawi. Yang kedua Jannatul Na'im, atau taman keridhaan Allah dan karunia-Nya kepada makhluk-makhluknya. Ini adalah surga di alam malaikat. Adapun yang ketiga dinamakan Jannatul Firdaus, surga yang terletak di alam tinggi. Ini adalah surga pada alam kesatuan akal asbab, rumah kediaman bagi roh-roh, tempat bagi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kesemua ini adalah balasan yang baik karena keindahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang mempunyai jasad, dan akan menikmati dalam usahanya sepanjang tiga tingkatan ilmu pengetahuan yang terus-menerus berusaha mematuhi peraturan syariat, usaha menghapuskan sesuatu yang berlapis-lapis pada dirinya, melawan penyebab yang menimbulkan suasana yang di dalam dirinya ada lapisan-lapisan, yaitu ego diri kita sendiri, bagi mencapai peringkat penyatuan dan kehampiran dengan Sang Pencipta. Akhirnya usaha untuk mencapai ma'rifat, di mana dia mengenali Tuhannya. Peringkat pertama dinamakan adalah syariat, kedua thariqat, dan ketiga adalah ma'rifat. Nabi Muhammad SAW keadaan-keadaan tersebut dengan sabda baginda Nabi, ada suasana di mana semua dan segala-galanya dikumpulkan, dan ia adalah hikmah kebijaksanaan atau disebut juga ma'rifat. Baginda Nabi juga bersabda, dengannya seseorang mengetahui yang namanya kebenaran atau hakikat, yang berkumpul di dalamnya sebab-sebab dan semua kebaikan. Kemudian seseorang itu mesti bertindak atas kebenaran atau atas nama hakikat tersebut. Dia juga perlu mengenali kepalsuan
dan bertindak ke atasnya dengan meninggalkan segala sesuatu demikian. Baginda Muhammad mendoakan, "Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar dan jadikan kami mengikuti kebenaran itu. Dan juga tunjukkan kepada kami, ya Allah, yang tidak benar dan permudahkanlah kami untuk meninggalkannya." Orang yang kenal dirinya dan menentang keinginan yang salah dengan segala kekuatannya akan sampai kepada mengenali Tuhannya dan akan menjadi taat kepada kehendaknya. Semua ini adalah peraturan umum yang mengenai diri zahir manusia. Kemudian ada pula aspek diri rohani atau diri batin manusia yang merupakan insan yang tulen, suci, bersih, dan murni. Maksud dan tujuan diri ini hanya satu, yaitu kehampiran secara keseluruhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ada satu cara, yaitu untuk mencapai suasana yang demikian, yaitu pengetahuan tentang yang sebenarnya ilmu atau yang dinamakan juga ilmu hakikat di dalam daerah wujud penyatuan yang mutlak. Pengetahuan ini dinamakan kesatuan atau keesaan. Matlamat atau tingkatan-tingkatan pada jalan tersebut harus diperolehi di dalam kehidupan ini. Di dalam suasana itu tiada berbeda antara tidur dan terjaga. Karena di dalam tidur, roh berkesempatan untuk membebaskan dirinya untuk kembali kepada asalnya. Adapun alam arwah dan dari sana kembali semula ke sini dengan membawa berita-berita dari alam gaib. Fenomena ini dinamakan adalah mimpi. Dalam keadaan mimpi ini berlaku secara sepotong-sepotong. Ini juga bisa berlaku secara menyeluruh seperti Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Allah juga berfirman, Allah memegang jiwa-jiwa ketika mati dan yang tidak mati atau dalam kondisi tidur. Lalu dia Allah tahan roh-roh tersebut, itulah yang dinamakan mati. Dan dialah Allah yang melepaskan roh tersebut lalu bangun dari tidurnya. Surat Az-Zumar ayat 42. Nabi SAW juga bersabda, tidur orang alim lebih baik daripada ibadah orang jahil. Orang alim adalah orang yang telah memperbanyak pengetahuan tentang hakikat atau yang sebenarnya, yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Pengetahuan demikian diperoleh dengan terus-menerus berzikir atas nama-nama keesaan Allah yang Maha Suci dengan lidah rahasia atau disebut juga sirrul qalbi. Orang alim adalah orang yang zat dirinya ditukarkan kepada cahaya suci oleh cahaya-cahaya keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman melalui Rasulnya, "Insan adalah rahasiaku dan aku juga rahasianya." Pengetahuan batin tentang hakikat roh adalah rahasia kepada rahasia. Rahasiaku aku tanamkan ke dalam hati hamba-hambaku yang kondisinya baik-baik, dan tiada siapapun yang tahu keadaannya melainkan aku, kata Allah. Aku adalah sebagaimana hambaku mengenali aku. Bila dia mencariku dan ingat kepadaku, maka aku akan besertanya. Jika dia mencariku di dalam, aku mendapatkannya dengan zatku. Jika dia ingin dan ingat menyebutku di dalam jemaah yang baik, maka aku juga akan ingat dan menyebutnya di dalam jemaah yang lebih baik pula. Segala yang dikatakan di sini, jika berkeinginan untuk mencapainya, maka diperlukan untuk melakukan tafakkur. Cara mendapatkan pengetahuan yang demikian jaranglah digunakan oleh orang banyak atau orang umum. Nabi SAW bersabda, satu saat bertafakkur itu lebih bernilai daripada 1 tahun beribadah. Satu saat bertafakkur itu lebih bernilai daripada 70 tahun beribadah. Satu saat bertafakkur
itu juga lebih baik daripada 1000 tahun beribadah. Nilai sesuatu amalan itu tersembunyi di dalam hakikat kepada yang sebenarnya. Bertafakur di sini mempunyai penampakan nilai yang berbeda-beda. Barang siapa yang merenungi sesuatu perkara dan mencari penyebabnya, maka dia akan mendapati setiap bagian dan mendapatkan bagian-bagian itu sendiri. Dan dia juga mendapatkan setiap dari satu itu. Untuk menjadi penyebab kepada perkara lain, renungan atau tafakur seperti inilah yang bernilai 1 tahun ibadah. Barang siapa yang merenungi kepada pengabdiannya dan mencari penyebab dan alasannya, dan dia dapat mengetahui yang demikian itu, maka renungan atau tafakurnya bernilai lebih daripada 70 tahun ibadah. Barang siapa yang merenungkan hikmah kebijaksanaan ilahi dan di bidang ma'rifat dengan segala kesungguhannya untuk mengenal Allah yang Maha Tinggi, renungan seperti ini lebih bernilai daripada 1000 tahun beribadah, karena ini adalah ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Pengetahuan yang sebenarnya adalah suasana keesaan orang arif yang mencintai, menyatu dengan yang dicintainya. Daripada alam kebendaan terbang dengan sayap kerohanian yang tinggi hingga kepada puncak pencapaian. Bagi ahli ibadah berjalan di dalam surga, sementara orang-orang arif terbang kepada kedudukan berhampir dengan Tuhannya. Para pecinta mempunyai mata hati di hati mereka. Mereka memandang, sementara yang lain terpejam. Sayap yang mereka miliki tanpa daging dan tanpa darah. Mereka terbang ke arah malaikat. Tuhan jualah yang dicari. Penerbangan ini terjadi di dalam alam kerohanian orang arif. Para arif billah mendapatkan penghormatan sebutan insan sejati, menjadi kekasih Allah, sahabat-sahabatnya yang akrab, menjadi pengantin-pengantinnya. Adapun Abu Yazid Al-Bustami berkata, para pemegang marifat adalah pengantin-pengantin Allah yang Maha Tinggi. Hanya pemilik pengantinlah yang mengasihi dan mengenali mereka dengan dekat dan secara mesra. Orang-orang arif yang menjadi sahabat akrab Allah walaupun sangat cantik, tetapi ditutupi oleh keadaan luaran yang sangat sederhana, seperti mereka adalah manusia biasa. Allah pun berfirman melalui Rasul-Nya, para sahabatku tersembunyi di bawah kubahku, tiada yang mengenali mereka kecuali aku. Kubah yang di bawahnya Allah sembunyikan sahabat-sahabat akrabnya adalah keadaan mereka yang tidak terkenal, rupa yang biasa saja, sederhana dalam segala hal. Bila melihat kepada pengantin yang ditutupi oleh tabir perkawinan, apakah yang dapat dilihat kecuali tabir itu? Yahya bin Mu'ad Ar-Razi berkata, para kekasih Allah adalah air wangi Allah di dalam dunia ini, tetapi hanya orang-orang yang berimanlah yang benar dan jujur saja yang dapat menciumnya. Mereka mencium keharuman baunya, lalu mereka mengikuti bau tersebut. Keharuman itu mewujudkan kerinduan terhadap Allah di dalam hati mereka. Masing-masing punya cara tersendiri untuk mempercepat langkahnya dengan menambahkan usaha dan ketaatannya. Derajat kerinduannya, keinginannya, dan cepat perjalanannya bergantung kepada beberapa ringan beban yang dibawanya. Sejauh mana dia telah melepaskan diri dari kebendaan dan keduniawiaannya. Semakin banyak seseorang itu meninggalkan pakaian dunia yang kasar ini, semakin dia merasakan kehangatan penciptaannya dan semakin hampir kepada permukaan akan muncul diri rohaninya. Kehadiran dengan yang sebenarnya atau hakikat bergantung kepada sejauh mana seseorang itu melepaskan kebendaan dan keduniaan yang menipu. Penanggalan aspek yang berbilang-bilang pada diri
membawa seseorang hampir dengan satu-satunya kebenaran. Orang yang akrab dengan Allah adalah orang yang telah membawa dirinya kepada keadaan yang kekosongan. Hanya selepas itu barulah dia dapat kewujudan yang sebenarnya atau hakikat. Tidak ada lagi kehendak pada dirinya untuk dia membuat pilihan. Tiada lagi aku yang tinggal kecuali kewujudan satu-satunya, yaitu yang sebenarnya atau hakikat. Walaupun berbagai-bagai kekeramatan atau karomah yang muncul melalui dirinya sebagai untuk membuktikan kedudukannya, dia tidak akan terganggu dengan semua itu. Di dalam kehidupan, dia tidak pernah membuka terhadap rahasia-rahasia, karena membuka rahasia ilahi adalah suatu kekufuran. Di dalam buku yang berjudul Al-Mirsad ada dituliskan, semua orang yang mempunyai karomah zahir yang melalui mereka adalah ditutup daripadanya dan tidak diperdulikan keadaan tersebut. Bagi mereka, waktu karomah muncul melalui mereka itu dianggap sebagai laki-laki tapi keluar darah haidnya. Wali-wali yang hampir dengan Allah perlu mengembara sekurang-kurangnya dalam 1000 tingkatan. Yang pertamanya ialah pintu kekaromahan. Hanya mereka yang dapat lepas dari pintu ini tanpa diciderakan dan akan meningkat kepada peringkat-peringkat yang lain, peringkat yang lebih tinggi. Jika mereka tetap, maka mereka tidak akan sampai kemana-mana. Demikianlah fasal atau bab kedua di dalam kitab Sirrul Asrar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.